Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga makin semangat. Nah, sebelumnya boleh dong teman-teman yang sudah hadir nih malam ini untuk chat nih ya di kolom komentar. Gimana sih perasaannya kemarin saat mengerjakan materi sesi satu? Kira-kira gimana? Kaget nggak sih? Gitu maksudnya materi Facebook tapi kok belum langsung mulai materi Facebooknya gitu. Boleh nih cerita nih sama pengalaman-pengalamannya. Sama saya lagi mengatur teknisnya dulu sebentar. Saya tunggu ya ceritanya ya sama nunggu teman-teman yang lainnya sama menarik nafas dulu nih. Oke. Nah, wah, ini nih dari Mbak Bondan merenung lama. Terus eh agak susah tapi bikin penasaran. Ada juga yang dari Mbak Suryani dedikduk lupa semua ilmu yang pernah didapat dan ada yang tertatih-tatih nggak apa-apa. Semuanya kan tentunya proses buat pembelajaran karena memang sengaja banget materi sesi satu itu nggak langsung teknik tapi lebih ke mindset karena kalau teknik sebenarnya kita bisa pelajari ya, kita bisa pelajari. Bahkan mungkin kalau anak zaman sekarang yang masih muda mah jago-jago banget ya, canggih-canggih banget. Tapi belum tentu juga mereka memiliki mindset seperti yang teman-teman miliki nih, belum tentu memiliki produktif mindset seperti yang teman-teman miliki dan coba kita bangun itu dari materi sesi satu seperti menuliskan big why, target, investasi waktu, impian yang nantinya insya Allah ya beberapa bulan kemudian ketika mulai capek lelah melakukan Facebook marketing bisa dibuka lagi. Nah langsung aja sebentar ya. Saya sambil cek-cek nih teknis-teknisnya dulu untuk di awal. Oke, nah kita share screen dulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia materi kita malam ini. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, kita baru mau mulai materi untuk sesi kedua. Langsung aja ya. Nah, kemarin sesi satu kita sudah melakukan ini ya, motivasi, kepercayaan diri, lalu teknik persiapan Facebook marketing, dasar-dasar awalnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke yang lebih seru lagi nih, yang butuh konsistensi tinggi banget. Sebenarnya nggak terlalu butuh kecanggihan banget, justru malah nggak ya, karena Facebook sendiri pun sudah sangat canggih dan dia sengaja nih mempermudah penggunanya untuk menggunakannya dengan mudah. Jadi tenang aja ya. Biasanya nih teman-teman sering bilang, aduh aku nih gaptek nggak. Justru enggak, justru Facebook itu memang diciptakan untuk kita nih, untuk kita, untuk teman-teman yang mudah. Kuncinya yang penting kita mau membaca yang ada di Facebook. Ada peringatan apa di Facebook kita baca, ada disuruh apa sama Facebook kita ikuti ya, kuncinya seperti itu. Nah, ini malam ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di sini ya. Langsung aja, buat apa sih melakukan optimasi Facebook organik? Sebenarnya apa sih ya? Mungkin teman-teman kalau masih baru dengar, maksudnya optimasi Facebook organik itu apa ya? Kemarin di sesi satu sudah saya jelaskan, untuk melakukan Facebook marketing itu bisa dengan dua cara. Yang pertama organik atau gratisan ya, atau memanfaatkan fitur-fitur gratis yang ada di Facebook ya. Yang cara yang kedua menggunakan iklan berbayar. Iklan berbayar ini kita ngasih uang nih ke Facebook nih, Facebook aku kasih uang nih supaya kamu mempromosikan produkku ke banyak orang di dunia gitu ya, ibaratnya seperti itu iklan berbayar. Nah, bagaimana dengan organik tadi? Ini tuh gratis, kita benar-benar memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Facebook. Kita optimasi sendiri maksudnya apa? Kita benar-benar mengoptimalkan semua fitur yang ada. Misalnya di Facebook itu, kalau teman-teman udah sering Facebook kan ada
posting status ya, ada toko Facebook, Facebook Marketplace, lalu ada Facebook Group. Mungkin teman-teman sebenarnya udah sering Facebookan dan banyaklah orang di dunia ini ya yang Facebookan. Tapi belum tentu juga mereka memanfaatkan Facebook dengan cara yang tepat untuk menghasilkan uang gitu. Untuk mengoptimasi Facebook organik mungkin belum semuanya tahu caranya, belum semuanya melakukan dan baru biasa aja melakukan Facebookan seperti biasa, cuman posting, cuman komen-komen, atau malah kurang kerjaan banget ngejulitin orang misalnya ya. Nah, kita enggak, kita akan gunakan si Facebook ini yang gratis ini untuk menghasilkan penghasilan yang besar bagi teman-teman. Dan ini sangat mungkin banyak yang sudah membuktikannya ya. Kalau teman-teman kenal banyak orang sukses di bisnis online ya mereka bagus juga nih di Facebooknya bagus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nantinya untuk meningkatkan branding teman-teman ya, personal branding ya, terutama teman-teman dalam rangka nanti untuk meningkatkan penjualan. Di materi sesi 1 udah pernah saya jelaskan juga, isinya Facebook ya. Facebook itu bukan tempat jualan sebenarnya ya, nggak kayak Shopee atau Tokped yang isinya orang-orang jualan kan. Kita harus tahu dulu nih, kenal dulu. Facebook itu sebenarnya bukan tempat buat jualan, termasuk media sosial ya. Facebook kan media sosial, bukan tempat jualan. Kalau tujuan kalian cuman ingin upload foto produk aja terus ya, nggak usah Facebook-kan, langsung aja ke marketplace karena sekali lagi Facebook ini media sosial buat kita bersosialisasi, bukan tempat jualan gitu. Lah terus gimana cara menghasilkan dari Facebook? Tenang, tetap ada caranya. Yang penting pertama dulu ya sebenarnya namanya orang jualan pun di offline atau online pun juga harus mengerti konsep ini, di mana kita harus terus menjalin hubungan yang baik ya kepada semua orang lah. Kalau di Islam kan kita kenal dengan nama silaturahim mendatangkan rezeki ya. Nah, begitu juga di Facebook. Kita menjalin hubungan yang baik dengan para pengguna media sosial, tapi sudah kita arahkan benar-benar nantinya isi Facebook kita, isi Facebook kalian itu adalah calon pelanggan. Jadi manfaatkan media sosialnya juga untuk berbagi postingan-postingan ini yang positif dan informatif ya. Dan di situ juga teman-teman nanti akan terus membangun brand awareness dan social proof. Brand awareness ini maksudnya kesadaran orang-orang nih bahwa kalian tuh ada gitu loh, personal branding. Kalian tuh ada loh, eksis gitu. Misalnya di sini ada Mbak Bondan misalnya. Mbak Bondan tuh ada terus gitu. Kemudian ada social proof di sini itu contohnya social proof itu ada testimoni. Tapi selain itu Facebook pribadi kalian ya, kenapa harus pakai nama pribadi yang benar-benar nama panjang asli ya, bukan nama-nama alay ya misalnya. Karena Facebook ini adalah kalian sendiri untuk menunjukkan bahwa kalian itu memang benar orang nyata, asli, ada, dapat dipercaya. Bukan seperti yang lain nih, mungkin kalian sering dengar juga ya penipuan di bisnis online, penipuan di Facebook. Nah kan orang jadi ragu-ragu beli. Tapi kalian tunjukkan dan buktikan bahwa kalian itu nyata bener ada, manusia asli ada, yang akan membantu mereka nih menyelesaikan solusi mereka. Gitu. Nah, ini adalah kunci penting tentang media sosial ya. Nggak cuma Facebook nih, karena di sini mungkin teman-teman udah pakai Instagram juga, sudah pakai TikTok atau Twitter, media sosial yang lain. Yang penting ini ada kunci pertama ya. Kita harus menyiapkan konten atau postingan ya, itu tepat sasaran, sesuai dengan platformnya dan target marketnya apa. Nah, malam ini kita akan membahas tentang Facebook. Nah, untuk konten sendiri, detailnya lagi masih ada di sesi ketiga. Jadi ikuti terus ya tiap sesinya. Kemudian, optimalkan nih semua fitur yang disediakan. Malam ini kita benar-benar akan belajar gimana sih optimasi Facebook organik ya. Terus, kalau kalian punya medsos dan ingin aktif di sana, ingin terkenal di medsos lah, terkenal dalam arti laris produknya ya, kalian harus aktif rutin membuka platform dan berinteraksi dengan target market. Makanya kemarin di sesi 1 penting banget kalian komitmen dalam sehari waktunya berapa jam nih buat Facebookan. Sejam atau 2 jam terserah bebas kalian. Nah, itu kalian benar-benar manfaatkan waktu dengan baik untuk membuka Facebook, untuk berinteraksi dengan target market, untuk memberikan like, komentar ke mereka, dan tentunya komentar yang positif ya.
bukan komentar yang mungkin malah menjatuhkan atau gimana. Jadi kita benar-benar menebarkan positif vibe setelah menebarkan aura yang positif gitu. Nah, jangan lupa yang penting banget ini adalah konsisten. Konsisten ini benar-benar rutin tiap hari selama berapa hari? Selamanya. Jadi Facebook marketing ini nggak bisa hanya sehari, 2 hari, udah selesai, nggak bisa. Sebulan, 2 bulan juga nggak bisa. Kenyataannya adalah yang sudah sukses menggunakan Facebook marketing ini, mereka sudah memulai mungkin dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, gitu. Dan ketika digunakan dengan baik, hasilnya memang bagus banget. Dan sekarang ini adalah waktunya juga bagi kalian untuk memulai itu saat ini juga, sekarang juga, dan konsisten. Gimana caranya konsisten? Gampang. Sesi 1 kemarin kalian sudah menuliskan investasi waktu ya. Disiplin saja pada waktu yang sudah kalian investasikan itu untuk melakukan optimasi Facebook organik. Nah, kemudian gimana sih yang harus kita lakukan di Facebook ya? Pertama kuncinya itu adalah konten atau postingan ya. Yang tepat sasaran ini maksudnya nggak asal posting. Nggak asal posting yang nggak nyambung, yang akan disukai oleh target market. Nah, kuncinya sebenarnya udah ada di sesi 1 ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas sesi 1, rugi banget. Rugi banget karena tugas sesi 1 terutama profiling spesifik target market itu sama dengan sudah melakukan 50% untuk pengerjaan kemudian gitu ya. Jadi dengan membuka lagi profiling, kalian akan tahu postingan apa yang akan mereka sukai dan kalian buatlah postingan itu. Nah, terus di Facebook ini postingannya gimana sih sebaiknya? Nah, ini saran buat kalian. Jadi nggak cuman foto produk aja. Boleh nggak sih foto produk? Boleh, tapi nggak 100%. Jadi kalian bisa nulis nih storytelling tentang aktivitas kalian, cerita aja yang sesuai dengan target audiens. Kemarin itu ada kalau Jana Telon dan Jana River mungkin sedikit berbeda ya. Kalau Jana Telon mungkin lebih ke ibu-ibu dengan bayi. Nah, kalian bisa cerita aja aktivitas teman-teman, aktivitas kalian yang sesuai dengan target audiens. Misalnya target kalian audiens, lalu kalian cerita tentang hal yang nggak nyambung. Misalnya cara mencuci mobil gitu ya, malah mungkin nggak nyambung gitu kan. Walaupun mungkin mereka punya mobil, belum tentu juga care dengan mobilnya, karena biasanya mungkin suami yang akan care dengan mobilnya. Atau malah kalian cerita tentang aktivitas reparasi mobil, reparasi AC gitu kan malah mungkin nggak nyambung gitu ya. Jadi benar-benar yang sesuai dengan target audiens ya. Misalnya ibu-ibu muda, kalian bisa cerita aja aktivitas sehari-hari yang akan nyambung dengan mereka, nyambung dengan apa yang mereka suka. Ini ibu-ibu muda sukanya apa sih? Yang punya bayi itu sukanya cerita apa sih? Mungkin kalian bisa cerita ngasih cerita ide bermain anak gitu ya, seperti itu misalnya. Nah, ini termasuk juga ke yang kedua ini ya, tips-tips yang akan bermanfaat bagi target audiens. Misalnya Jana River mungkin orang yang baru hijrah atau mungkin kalian kemarin nulis macam-macam, ada wanita kantoran atau ibu rumah tangga yang suka pengajian, kasih tips-tips yang akan bermanfaat bagi mereka. Jadi yang memang benar-benar nyambung bagi mereka dan sesuai juga dengan kebutuhan mereka. Nah, kemarin itu kayak di Instagram Jana Telon ya, teman-teman juga bisa lihat yang hari ini itu juga tips juga ya. Tips untuk bayi, untuk anak-anak supaya nggak mabuk perjalanan. Dan itu momennya tepat sekali karena saat ini kan momen-momen liburan sekolah ya, momen liburan sekolah. Kalau kalian perhatikan di TV atau di YouTube juga udah muncul tuh iklan-iklan seperti Traveloka, tiket.com ya, udah bau-baunya liburan banget kan, atau iklan-iklan tempat wisata. Nah, itu kalian bisa juga ambil dari situ tipsnya apa. Nah, hubungannya dengan target market apa? Kalau tadi misalnya tentang bayi, kalian bisa sesuaikan yang ada hubungannya dengan bayi, dengan ibu yang punya bayi, dan itu adalah tips-tips yang akan bermanfaat bagi mereka. Nah, dari situ bisa masuk soft selling. Ternyata biar nggak mabok, caranya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cara keenam, pakailah Jana Telon gitu ya. Artinya bisa menghilangkan sakit kepala, menghilangkan perut kembung. Nah, itu kalian cerita aja di Facebook seperti kita ngobrol aja sama teman-teman. Jadi nggak jualan banget, jualannya terselubung gitu ya.
Nah, di Facebook kalian juga bisa melakukan yang namanya Facebook Live. Jadi benar-benar live siaran langsung. Nggak harus nunggu dari pusat yang siaran langsung ya. Ini kita bicara Facebook kalian sendiri, ini adalah milik kalian sendiri, kalian bebas mau melakukan apa saja di Facebook. Nah, paling bagus lakukan Facebook Live karena dengan Facebook Live kalian bisa menunjukkan nih stok asli. Ini stok aslinya nih, baju ya, bajunya apa. Terus tutorial jilbab misalnya, atau nanti dari minyak telon kalian tunjukkan. Terus dan ini memang benar-benar real ya, real picture, real video. Kan biasanya orang suka tanya, real pic gitu ya, real pic-nya dong Kak, gitu. Padahal kan yang dipakai model kan juga udah foto asli ya, gitu. Mereka suka tanya, udah ini video nih, nggak cuma real picture nih, video langsung tanpa editan ya. Itu di live. Kemudian ada lagi nih yang belum saya tulis di sini karena hitungannya fiturnya baru, yaitu Facebook Reels ya. Facebook Reels itu ya video pendek, kayak video-video TikTok, video-video Instagram, itu bisa kalian manfaatkan. Bisa kalian manfaatkan ya. Kemudian, nah baru yang keempat ini. Barulah kalian boleh nanti posting foto produk jualan di Facebook pribadi kalian ya, tapi nggak terlalu sering. Nanti mereka bosan gitu. Tenang aja nanti ada tempatnya kok. Kalian posting foto produk jualan itu ada tempatnya, yaitu di Facebook Marketplace atau di toko Facebook ya. Yang ini adalah Facebook pribadi kalian, lebih baik dikurangi dulu aja yang terkait foto produk jualan ya. Nanti kita perbanyak di toko Facebook dan Facebook Marketplace. Nah, yang kelima kalian juga bisa curhat nih, curhat yang sesuai dengan target audience. Nah, curhatnya nggak belum tentu harus tentang curhat diri kita sendiri ya, bisa juga tentang orang lain gitu ya, tentang orang lain tapi nggak membicarakan orang ya. Maksudnya kemarin ketemu dengan si ibu ini nih saat ambil rapot, ternyata suaminya barusan di PHK gitu. Mungkin kalian bisa cerita itu ya, bisa cerita nanti disambungkan dengan target audience atau kalian meminta solusi juga bisa kepada teman-teman Facebook kalian. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget ya, langsung kalian tanyakan di kolom chat atau mau komentar boleh banget. Mungkin kalian teringat sesuatu, mau komentar, mau nyeletuk boleh banget ya. Supaya saya tahu nih kalau saya nggak sendiri. Supaya saya tahu kalian masih menyimak. Apalagi jangan pakai jana telon dulu sebelum materi, nanti malah pada tidur semua. Ya. Jadi pakainya nanti setelah materi. Nah tadi gunanya apa sih? Konten-kontennya itu harus pas ya, kontennya harus menarik. Gunanya itu kita untuk meningkatkan engagement. Kalau teman-teman baru dengar ya, atau mungkin sering dengar engagement media sosial itu apa sih sebenarnya? Ya intinya adalah semakin banyak kita dapat love atau like, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang menyimpan postingan kita, semakin banyak yang share postingan kalian, itu berarti engagement-nya makin tinggi. Nah, gimana sih supaya orang tetap kasih like, komen, share ya kuncinya? Buatlah konten yang spesifik menyasar target market ya. Kemarin kita sudah bahas juga. Yang menurut target market gue banget gitu ya. Detailnya lagi tentang konten tenang aja akan kita bahas di materi sesi ketiga. Jadi ini buat gambaran dulu nih buat teman-teman. Sementara kalau udah mau posting boleh banget ya silahkan diambil materi promosi yang sudah disediakan oleh Janah Pusat ya, Janah Telon atau Janah River kan ada. Mau membuat sendiri boleh ya, sama mungkin menunggu materi sesi ketiga ya, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang copywriting. Nah, supaya untuk meningkatkan engagement, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah menambah pertemanan tertarget. Ini adalah pertemanan di Facebook ya. Jadi sekarang stop asal berteman. Jadi kita sudah atur nih Facebooknya kalian hanya berteman dengan target market target yang sudah kalian tentukan. Ya, caranya gimana dibuka lagi? Materi sesi 1 tugas yang sudah kalian lakukan, profiling spesifik target audience. Dibuka lagi cara nyarinya gimana ya. Cara nyarinya ada di sini. Ketika kalian sudah nulis profiling spesifik target market, nanti kalian tulis lagi ya, sama dibuka Facebooknya di bagian Facebook group, cari kira-kira mereka target kalian itu akan berkumpul di Facebook group apa aja.
Nah, tadi Mbak Nadia di grup Janatelon kan udah mengirim tuh screenshotan dari Facebook group ya, salah satu Facebook group. Nah, kalian nanti bisa cari sendiri. Nih ya caranya. Masuk ke grup Facebook yang sudah kalian pilih, lalu tambahkan pertemanan dari anggota Facebook tersebut. Salah satu caranya. Terus, cara kedua, tadi sudah dapat teman Facebook baru, kalian juga bisa masuk lagi ke profil Facebooknya dia, cari teman-temannya dia juga. Apakah cocok sesuai dengan target kalian? Kalau cocok, kalian follow gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini penting banget harus rutin posting konten ya. Sekali lagi konten, memang media sosial itu kuncinya adalah di konten ya. Jadi rutin posting konten yang bermanfaat. Kalau sudah di post kontennya, kalian share lagi tuh konten yang kalian sudah buat itu ke grup Facebook tadi ya, ke grup Facebook tertarget. Nah, mungkin kalau yang sekarang masih baru dengar, mungkin masih bingung, nggak apa-apa, nanti sama dibuka-buka Facebooknya. Ya, di sini saya sudah contohkan. Ini tenang aja, nanti materinya akan saya kirimkan ke kalian ya. Nanti saya kirimkan. Di sini ada video tutorial menambah teman tertarget dari Facebook Group. Nanti kalau misalnya tampilannya sedikit berbeda, ya jangan khawatir ya, karena kan Facebook terus update. Ini saya screen recordnya udah dari beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, mungkin kalian sudah bisa cari ya, kalian searching aja pakai kata kunci. Kata kuncinya dari mana? Kata kuncinya kalian cari sendiri dari hasil kalian riset. Ya, kan sudah melakukan profiling spesifik target audience. Mereka ini sukanya kumpul di Facebook group yang mana? Nah, misalnya kalian menemukan Facebook group parenting Islami misalnya ya, coba diketik ya di Facebook group. Di bagian Facebook itu kan ada kolom pencarian, ketik aja. Pilih di sini grup ya. Pilih di sini grup, diketik. Nah, itu akan muncul tuh. Muncul apa enggak ya? Belum tentu juga muncul kalau memang enggak ada yang membuat Facebook group dengan tema itu. Kalau enggak muncul, cari lagi yang lain sampai kalian ketemu. Contohnya di sini adalah Facebook group Parenting Islami, dan ini ada banyak banget ya nih yang saya contohkan. Nanti kalian bisa gabung aja ke Facebook group tersebut ya. Kalau mereka publik dibuka aja, di sini kan ada 36.861 anggota. Contoh di sini ya. Nanti kalian masuk aja di situ, diklik aja dan dilihat ada anggotanya siapa aja ya. Jadi diklik aja lihat semua. Kalian cari tahu. Bener-bener kalian explore sendiri di Facebook group ini, anggotanya ada siapa aja, kalian buka aja di situ. Nah, ya, nanti kalian boleh langsung dicari ya. Nah, ini ada tambah teman kan? Langsung aja klik tambah teman ya. Nanti ada anggota yang memiliki kesamaan. Ini klik aja tambah teman. Kalian lakukan tambah teman ini supaya apa? Supaya harapannya nanti mereka akan menerima permintaan kalian. Kan enak tuh. Banyak teman ya, menjalin silaturahim. Ketika sudah berteman, nanti kalian posting sesuatu yang bermanfaat, mereka akan beri like, komen, dan share. Jadi benar-benar kita cari teman di sini ya. Kita lakukan tambah pertemanan. Nah, ini dilakukan aja sebanyak mungkin, tapi biasanya kita batasi aja maksimal sekitar 50 per hari ya, karena kalau kebanyakan, khawatirnya Facebook kalian malah di-ban. Jadi nggak perlu banyak-banyak tiap hari, yang penting setiap hari dilakukan. Pasti insya Allah teman Facebook kalian akan cepat bertambah. Apalagi kalau tampilan Facebook kalian udah bagus, bannernya udah bagus ya, terus kontennya bagus gitu. Nah, sama ini silahkan kalian jika ada yang ingin ditanyakan boleh banget ya. Nah, ini ya. Nih, yang penting nih ya adalah konsisten. Tiap hari itu dimanfaatkan banget ya. Kalian manfaatkan banget investasi waktu itu per hari ya. Investasi nggak cuman beli emas ya, yang lagi rame sekarang, tapi ya waktu gitu, investasi di waktu, karena waktu justru sangat berharga banget, melampaui dari harta-harta ya, harta di dunia gitu ya. Nah, terus lakukan monitoring gitu tiap hari kita monitor apakah sudah follow add friend orang atau belum gitu ya.
Nah, ini dia, tenang aja. Ini Sela sudah buatkan tabel monitoringnya yang perlu kalian isi setiap hari ya. Jadi ini nanti boleh kalian print atau kalian tulis tangan di buku, mau dibuat lagi boleh banget ya. Ini kalian tulis dulu, catat di sini akun Facebook kalian apa. Terus ini jumlah pertemanan awal kalian berapa? Apakah baru 50 orang, 100? Tulis sejujur-jujurnya nanti supaya kalian tahu nih dalam sebulan ke depan pertambahannya menjadi berapa ya. Target marketnya apa? Ini sudah kalian tuliskan. Terus rencana kontennya mau temanya apa? Nah, nanti kita akan bahas lagi di sesi 3 ya. Kemudian mau masuk ke grup Facebook apa aja boleh dicatat di sini ya. Nah, ini monitoring untuk hariannya. Nah, ini misalnya bulan Juni ya, bulan Juni atau misalnya Juli, kita tulislah bulan apa. Ini adalah tanggal ya. Nanti kalian centang. Centang kalau sudah dilakukan ya. Kalau nggak melakukan jangan dicentang. Karena ini adalah memonitoring diri kalian sendiri ya, memonitoring diri kalian sendiri. Misalnya, apakah sudah menyiapkan konten Facebook ya? Kemudian sudah posting belum hari ini? Centang. Terus sudah interaksi belum? Udah kasih like belum ke postingan teman Facebook kalian? Belum, nggak usah dicentang. Terus udah komentar belum? Dicentang. Dan ini kita buat target juga di sini. Kita buat target ya. Ini sebenarnya bebas lah, maksimal 50 ya, nggak usah banyak-banyak. Tapi paling nggak 10-20 akun per hari kalian komentar di situ. Komentar ke postingan teman-teman Facebook kalian. Jangan lupa juga tambah pertemanan Facebook ya setiap hari. Gitu. Nah, kalau mereka sudah menerima pertemanan kalian ya, jangan lupa kalian ucapkan terima kasih dan perkenalan di wall teman Facebook baru gitu ya. Misalnya, contohnya begini, kalian sudah menambah pertemanan ke orang-orang ya, lalu mereka accept pertemanan kalian, menerima pertemanan kalian. Nah, langsung aja kita masuk ke Facebooknya, kita tulis di wall-nya dan ucapkan terima kasih, halo Kak, salam kenal ya, gitu misalnya. Terima kasih sudah konfirmasi pertemanan saya. Nanti bahasanya terserah, kalian tentukan sendiri dengan bahasa yang disesuaikan ke target market. Gunanya apa? Tujuannya ya supaya tentunya mereka akan lebih senang ya, akan lebih senang, lalu merasa dihargai dan mereka akan lebih notice gitu, lebih memperhatikan ini siapa sih yang ngomong gitu kan. Dan ketika mereka penasaran kalian siapa ya, mereka akan mencet postingan kalian ya. Oh, ternyata dia itu bermanfaat banget loh postingannya. Ternyata dia punya toko Facebook loh. Ternyata produknya bagus-bagus banget gitu ya. Jadinya kan eh, insya Allah ya penjualan itu akan bisa terjadi gitu ya. Tapi tentunya kita harus terus rutin konsisten tiap hari menambah pertemanan, konsisten praktek materi-materi yang ada di sini juga. Dan ini adalah monitoring yang bisa kalian pakai ya. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan ini adalah fast respon. Sebisa mungkin kalian ketika ada yang berkomentar di postingan kalian itu kalian fast respon menjawabnya. Jadi misalnya kalian posting jam 12 siang, jangan ditinggal dulu ya. Kalian langsung aja nih interaksi dengan target market, lalu kalau ada yang komen, jawab ya. Kemudian kalau ada yang mengirimkan messengers atau pesan kepada kalian, dijawab juga sebisa mungkin fast respon ya. Lalu di sini juga ada, ini hanya saran aja nih, mengikuti Olok FB. Olok FB itu maksudnya adalah one like, one comment di FB. Kalau teman-teman belum pernah, ini adalah kita saling bekerja sama dengan para pengguna Facebook lainnya yang biasanya mereka all shop juga ya. Mereka adalah penjual online juga. Nah, nanti kalian cari siapa sih yang punya grup ini. Atau kalian nanti bentuk sendiri boleh banget. Bentuk grup misalnya 20 orang, 50 orang ya. Untuk saling melakukan olok. One like, one comment. Jadi misalnya nanti kita saling kerjasama nih. Aku nanti post ya, kamu komen, ya kamu like dan komen ya gitu. Nah, jadi kita saling komen, misalnya nanti saya akan like dan komen ke 20 orang, nanti timbal baliknya 20 orang itu juga akan memberikan like dan komen ke postingan kita. Tujuannya apa?
tujuannya itu seperti social proof ya. Berarti kan ada loh nih yang komen, ada yang like gitu ya. Dan harapannya dengan cara seperti itu juga postingan kalian makin terangkat ke atas ya. Makin terangkat ke atas. Atau kalau bahasa sekarang itu namanya buzzer. Nah, ini saya baca dulu chatnya. Oke, ini masih ada lagi, masih panjang, tenang aja. Nah, ini dari Mbak Nila, oke. Nah, ini dari Mbak Nila, bagus nih. Kalau Mbak Nila nih biasanya setelah dikonfirmasi pertemanan, perkenalannya di inbox FB, Kak. Nah, gini Mbak Nila, inbox FB kan berarti Mbak masuk ke Facebook Messenger. Nah, kendalanya adalah yang pertama, belum tentu mereka punya Facebook Messenger. Karena kalau Facebook Messenger itu harus install lagi. Nah, nanti teman-teman juga wajib nih install Facebook Messenger kalian. Tapi orang lain belum tentu punya Facebook Messenger. Belum tentu mereka install, belum tentu mereka baca. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita menulis di wall Facebook, keuntungannya adalah semua orang bisa melihat ya. Kalau inbox kan berarti pribadi banget ya, nggak ada yang bisa lihat kecuali saya dan dia gitu ya. Tapi kalau di wall Facebook itu karena itu umum sifatnya kayak kita nyapa orang di jalan, semua orang itu bisa lihat kalau kita nyapa. Nah, itu gunanya di wall. Jadi harapannya orang itu akan kepo, wah ini siapa sih ini gitu. Nanti teman baru kita juga bisa lihat loh, atau saling antar teman bisa saling lihat juga ya kalau settingannya publik ya. Mereka bisa lihat, siapa sih ini gitu kan. Penasaran deh gitu. Misalnya Nila Kumala itu siapa sih kok profil picture-nya bagus banget. Ternyata dibuka, wah ternyata produknya bermanfaat banget. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita benar-benar memaksimalkan nih, mengoptimalkan semua hal gitu Mbak. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Puji. Untuk posting jualan, bagusnya berarti di FP ya Kak, bukan di FB pribadi. Betul Mbak Puji. Walaupun nggak dilarang ya, posting jualan di FB pribadi nggak dilarang. Boleh banget, tapi nggak sering gitu. Karena kalau sering nanti orang jenuh, alah paling jualan itu kan biasanya kan memang mau nggak mau orang akan seperti itu gitu. Jadi di Facebook pribadi benar-benar kita untuk menjaring interaksi juga ke mereka. Kalaupun mau jualan di Facebook pribadi, caranya juga dengan yang soft, pakai metode soft selling. Ada nanti copywriting-nya. Kita akan belajar copywriting di sesi ketiga. Gitu. Ini deh Mbak Bondan nih, ayo boleh silahkan. Nanti bebas nih sesama reseller, bikin grup olak, insya Allah bermanfaat ya. Jadi nanti postingannya juga akan semakin terangkat juga. Gitu nih Mbak Nila. Oke, tarik nafas dulu. Kita masih panjang materi malam ini. Masih ada lagi. Nah ini dari Mbak Zaki. Mbak Zaki. Uh, Mas Zaki apa Mbak Zaki? Saya jadi grogi. Nah ini olok IG, olok Shopee, dan olok FB boleh banget silahkan. Mungkin nanti bisa diarahkan dari pusat gitu ya, buzzer. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu. Semuanya untung gitu. Kadang-kadang kalau di grup-grup, kalau saya nggak punya ya, saya nggak punya grup olok gitu. Cuman saya suka ikut di grup-grup lain gitu ya. Karena kalau saya buat sendiri, jujur saja itu sangat kita harus banyak meluangkan waktu untuk mengurusi anggota ya, karena banyak juga suka yang nggak jujur gitu ya, jadi adminnya tuh harus tegas banget gitu, karena banyak yang nggak jujur juga. Nah, nanti kalian pinter-pinter aja pilih grup yang memang adminnya tegas, supaya kalian nggak rugi juga. Atau membuat sendiri nih, sesama Jana Squad atau Jana Telon tuh boleh banget. Nah, sorry. Nah, tadi adalah Facebook pribadi. Sekarang ini kita masuk ke Facebook fanpage, juga pembuatan toko Facebook. Nah, kemarin itu diarahkan kalian buat dulu nih Facebook fanpage-nya, dibuat dulu akunnya dulu, nggak apa-apa, karena nanti akan kita isi di sini ya. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah ini ya, upload banner atau Facebook cover. Kemarin sudah ada yang sudah mengumpulkan tugas, sudah mayoritas sudah ya. Upload profil picture sudah juga. Lalu nanti di sini kita akan lengkapi info halaman. Buat tombol halaman tuh apa sih? Tombol halaman itu adalah nanti maksudnya dia akan masuk ke WhatsApp kalian atau ke Messenger kalian gitu ya. Nanti langsung aja kita praktekkan di sini. Nah, ini adalah cara untuk melengkapi judul dan info halaman. Nah, mungkin kalau tampilannya lain nih, karena Facebook kan sering banget update ya, nggak usah khawatir. Yang penting kalian tahu konsepnya, judul itu apa,
informasi halaman apa ya. Jadi judul halaman di sini ya, nama halaman kalian, terus informasinya apa ya. Di sini ada bagian edit halaman. Nanti kalian cari aja di bagian edit halaman atau di bagian pengaturan, kalian cari aja. Nah, akan muncul seperti ini ya. Judul, nanti ada info halaman, ada tombol, ada tab, ada toko. Ya, misalnya tampilannya berbeda, kalian cari, walaupun berbeda, dasarnya, konsep dasarnya itu tetap sama. Ya, nih, jadi di sini ini buat untuk setting banner ya, buat setting banner, lalu di sini untuk memasukkan profil picture. Nah, kalian yang penting adalah nggak usah takut salah, karena tetap bisa di back kok, nggak usah takut salah ya. Nah, ini lalu lengkapi informasi halamannya, kategorinya apa ya. Kalau yang sudah membuat Facebook fanpage mungkin sudah melakukan ini ya, yang kemarin sudah. Nah, kalian lengkapi aja kategori kalian itu apa. Apakah kesehatan, kecantikan, nah itu. Kalian isi sesuai dengan kalian masing-masing ya, bisnis masing-masing. Terus masukkan nomor kontak kalian ya. Nomor kontak, kemudian juga nomor WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya di sini harus tersambung ke WhatsApp bisnis. Kalau WhatsApp kalian belum WhatsApp bisnis, sebaiknya dibuat dulu WhatsApp bisnis. Dan tenang aja, datanya nggak hilang kok. Nomor kontak data WhatsApp kalian nggak akan hilang, termasuk chat-chat history chat WhatsApp kalian nggak akan hilang ya. Ini hanya keperluan untuk membuat WhatsApp bisnis. Nah, nanti ikuti aja langkah-langkah yang dari Facebook apa ya. Sebenarnya untuk secara teknis yang penting kalian tuh membaca ya, membaca teliti. Langkah-langkah dari Facebook nulis apa, dibaca aja, diikuti aja. Nah, kalian bisa pilih nih tombolnya. Kenapa? Tujuannya apa sih ada tombol halaman WhatsApp? Supaya ketika orang yang tertarik dengan produk kalian, zaman sekarang kan orang maunya WhatsAppan, tinggal klik aja ya. Mereka klik udah langsung terhubung ke WhatsApp kalian, dan mereka akan lebih senang bisa ngobrol sama kalian. Nah, ini untuk judul dan info halaman. Nah, berikutnya, selain tadi judul dan info halaman, juga perlu mengisi edit tombol halaman dan tab halaman. Apa itu? Kita coba lihat aja di sini ya. Nanti ini juga akan dikirimkan ke kalian. Caranya sama. Di sini masuk ke edit halaman atau nanti kalian cari di pengaturan ya. Di bagian tombol halaman. Nah, ini yang tadi. Nah, kalian pilih mau tombolnya WhatsApp atau tombol pesan. Kalau tombol WhatsApp akan terhubung ke WhatsApp kalian. Kalau tombol pesan akan terhubung ke inbox atau messenger. Saran saya adalah sebaiknya terhubungnya ke WhatsApp saja karena orang biasanya lebih suka WhatsApp-an ya. Selain itu kalau di Messenger belum tentu juga mereka punya aplikasi Facebook Messenger. Jadi sebaiknya menggunakan WhatsApp. Nah, tab. Tab ini apa sih? Tab ini yang ada di sini nih. Nih, ini namanya tab. Nah, ini kita bisa atur urutannya. Supaya apa? Supaya mereka bisa fokus mengklik ya sesuai urutan yang sudah kita atur gitu. Misalnya kalian maunya setelah beranda itu ditaruh ulasan ya atau review atau mau ditaruh video. Nah, ini kalian sendiri yang atur gitu ya. Mana yang paling bagus isinya, mana yang isinya paling banyak ya. Ini kalian harus atur. Caranya sama di bagian edit halaman. Nanti kalian bisa searching lagi ya di edit halaman atau di pengaturan. Nah, ini. Ini caranya ditekan aja, digeser-geser aja. Misalnya kalian mau ulasan yang bagian atas ya. Ini udah otomatis ke save ya. Atau kalian mau tokonya nih yang paling atas ya, bawah beranda. Silahkan bebas. Ini adalah fanpage kalian atur sesuka hati. Gitu. Harapannya apa? Ya, harapannya supaya mereka fokus ya ke tab-tab yang ada di bagian atas ini ya, di yang udah kalian atur yang akan mereka lihat. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dulu nih dari Mbak Aruna. FP apa harus jualan satu produk aja atau bisa dengan produk lain? Gimana dengan produk yang palu gada? Nah, ini banyak juga sih Mbak yang menanyakan seperti ini. Kalau Facebook ya, Facebook kemarin kan kita sudah membuat profiling spesifik target market. Sebaiknya memang spesifik
dengan target market yang sama. Kalaupun ingin menjual banyak produk, ya sebisa mungkin memang marketnya sama. Misalnya market kalian adalah ibu-ibu muda usia 23 tahun sampai 35 tahun yang punya anak bayi atau anak balita, anak toddler gitu ya. Nah, jualan minyak telon itu kan cocok. Nah, kalau masih mau jualan yang lain itu yang ada hubungannya juga dengan mereka. Produk-produk yang serupa gitu ya dengan yang mereka butuhkan. Jadi nggak jauh banget gitu ya dengan target market kalian. Karena di Facebook pribadi ya kalian kan akan membicarakan konten postingan yang akan mereka sukai. Nah, nanti dari Facebook pribadi inilah kalian akan menjaring ke fanpage. Di fanpage pun kalau misalnya Palu Gada juga sebaiknya yang berhubungan gitu ya, berhubungan dengan target kalian. Termasuk yang penting kan gini, ini kan toko kalian ya, toko kalian, all shop kalian, misalnya kalian ingin membuat seperti home care ya, peralatan rumah tangga, ya itu kan banyak banget tuh boleh banget. Nanti di dalamnya ada misalnya minyak telon ya, itu boleh banget masih nyambung gitu ya, jadi masih nyambung gitu. Jadi nanti ada nama tokonya. Nama tokonya apa? Nah, intinya masih nyambung gitu dengan target kalian, nggak jauh gitu, nggak tiba-tiba di situ jualan misalnya lem tikus gitu ya, atau apalah yang misalnya ada hubungannya sama bapak-bapak atau mungkin dengan anak-anak remaja gitu ya yang kurang nyambung. Jadi sebaiknya spesifik di situ ke targetnya mereka. Kayak Daster JR masih nyambung. Kalau Janah River, nah di fanpage ya, sorry di Facebook pribadi itu bisa punya banyak fanpage ya. Jadi mungkin biar lebih aman dan orang fokus ke jualan kalian bisa buat beberapa fanpage. Misalnya kalian buat fanpage isinya khusus fashion muslim ya. Lalu fanpage lagi isinya khusus produk bayi dan anak. Nah, itu boleh banget. Jadi fanpage-nya bisa lebih dari satu. Kalau fanpage-nya mau satu juga boleh. Nanti mungkin dikasih judulnya aja. Misalnya untuk mother gitu ya, untuk mother. Di mother itu kan bisa untuk minyak telon, daster juga bisa. Sebenarnya gamis sama jilbab juga masih bisa. Cuman intinya mereka masih dalam satu si target itu gitu ya. Nanti nama tokonya juga harus yang lebih menjelaskan. Jadi kalau misalnya kalian jual fashion, juga jual minyak telon, nama tokonya jangan fashion ya, jangan Aruna Fashion misalnya ya, mungkin bisa nama toko yang umum gitu ya kalau jualannya mau nggak cuman fashion isinya. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi sama saya lanjutkan. Nah, ini dia gimana sih cara membuat toko di fanpage. Ya, cara membuat toko di fanpage caranya adalah sama, masuk ke edit halaman atau masuk ke toko. Nah, kalau sekarang mungkin di handphone, kalau memang nggak bisa di handphone ya, update meta terbaru, kemungkinan kalian akan diminta menggunakan komputer atau laptop atau PC. Kalau nggak punya gimana? Nggak masalah. Kalau nggak punya, yang penting dalam sekali aja nih, sekali kalian bisa ke warnet dulu, atau pinjam dulu ya komputer. Atau kalau kalian misalnya di Solo, coba deh coba boleh nggak ke kantornya Jana pinjam, kalau nggak boleh nanti saya minta izinin ke Mbak Nadia atau ke Pak Akto gitu ya, ke ownernya, coba ini boleh nggak pinjam gitu dalam sejam 2 jam nih mau bikin toko fanpage gitu ya. Jadi jangan terkendala oleh apa yang kita nggak punya ya, karena kita bisa mengusahakannya ya. Dan ini nggak tiap hari kok untuk menyeting toko Facebook ini ya. Nah, ini kalau di handphone kalian cari di bagian toko ya. Di sini kalian bisa pilih metode proses pembayarannya apa ya. Pilih aja pembayarannya yang langsung melalui pesan ya. Jadi nanti mereka bisa langsung nge-WhatsApp kalian. Kalau di situs web ini kalian bisa juga pakai misalnya toko Shopee kalian, link Shopee kalian. Jadi bebas mau di mana. Tapi kalau menurut saya sebaiknya di WhatsApp, karena kalau dengan WhatsApp kita bisa ngobrol dengan mereka. Kalau misalnya kita kasih link yang lain, kadang-kadang mereka gagal fokus gitu ya. Kalau mereka WhatsApp kan kita bisa ngobrol. Nah, ini seperti biasa, tulis aja. Jadi saran saya kalian baca aja. Dari Facebook nyuruh apa, nulis apa, kalian baca, ikuti. Ini misalnya katalog Anda, misalnya Jana Telon, atau daster cantik Jana River gitu ya, atau gamis cantik, atau pasmina cantik gitu ya. Jadi
nanti kalian tulis katalognya apa, ikuti yang ada langkah-langkahnya di Facebook ya. Jadi jangan terpaku juga dengan materi yang di sini karena setiap hari Facebook itu akan selalu update. Kalian ikuti aja langkah-langkahnya yang ada di sana. Ketika misalnya saat membuat ada kesulitan boleh ya, nanti bisa langsung japri ke saya. Nah, sebentar. Nah, kalau misalnya di fanpage ya, di fanpage masuk ke fanpage kalian, di sini ada di sini ya, kelola toko di sini. Diklik aja. Nah, jadi di bagian kelola toko ya, lalu tambahkan produk di sini. Jadi kalian baca aja. Di sini kan ada tab halaman apa aja, ada kelola toko, diklik aja. Tambahkan produk. Sama. Nanti kalian tambahkan produk seperti yang mungkin sudah kalian lakukan di toko online kalian yang lain. Nah, sekarang kita akan membuat, nah jangan lupa nih, kita buat pesan balasan otomatis atau pesan instan. Tujuannya apa? Supaya ketika ada orang yang nge-message kalian, itu udah langsung ada balasan otomatisnya, welcome message-nya. Termasuk kalau dia ada pertanyaan, kalian bisa nulis FAQ-nya ya. Dia ada pertanyaan apa, kalian sudah setting jawabannya. Nah, caranya sama di bagian pengaturan ya. Masuk ke pengaturan. Nih, kemudian di sini ada pengiriman pesan, diklik aja. Jangan terpaku pada tampilan yang ada di sini ya, karena mungkin akan berbeda-beda. Nah, kalian yang penting masuk aja ke bagian pengiriman pesan, diklik aja. Sebentar ya, kita tunggu dulu, ini belum keluar. Nah, itu diklik aja. Nah, di sini ya, ada tulisannya ya, digeser, diaktifkan ya, balasan instannya, digeser itu biar aktif gitu ya, biar muncul. Ini kayaknya ketutupan. Digeser sampai biru. Terus di sini kalian bisa ketik sendiri ya, apa yang ingin kalian tulis. Boleh banget diedit misalnya, Assalamualaikum Kak, terima kasih ya sudah mengunjungi toko apa kemarin ya, kemarin ada banyak banget tokonya lucu-lucu, apa bagus-bagus nama dari peserta, tulis aja. Nah, termasuk misalnya pesan nggak di tempat juga boleh banget. Misalnya lagi libur tokonya atau apa, boleh diaktifkan. Kalau nggak ya nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa. Kemudian setting juga pertanyaan umum ya. Dan ini masih masuk edit pesan tidak di tempat. Nah, itu misalnya kalau kalian misalnya slow respon ya. Misalnya pas lagi slow respon, kalian tulis aja terima kasih. Kami lagi di tempat akan menjawab dalam jam 4 sore misalnya ya. Jadi mereka tuh nggak di PHP gitu ya. Mereka udah tahu kapan chatnya akan dibalas. Nah, kalian bisa manfaatkan pertanyaan umum. Pertanyaan umum itu atau FAQ ya, frequently answer and question ya. Tulis sendiri. Biasanya pertanyaannya apa sih yang suka ditanyain? Apakah stoknya ready gitu kan misalnya, atau berapa harga, nah ini contoh waktu itu, nah berapa harganya Bergo ini, nah kalian tulis jawabnya. Terus kemudian apakah stoknya ready apa enggak, kalian tulis jawabannya, sudah kalian setting. Atau di mana lokasinya Kak, menerima COD Kak, nah gitu kalian sendiri yang tahu gitu ya. Kalian sendiri yang tahu apa yang sering ditanyakan, terus jawabnya apa. Kalau masih baru gimana? Kalau ini masih toko baru belum ada yang beli gimana? Kan ini ada juga kemarin yang masih baru banget jualan. Nggak apa-apa. Bayangin aja. Bayangin aja orang akan datang ke toko kalian dan akan menanyakan itu. Jadi kita udah apa ya istilahnya, kita udah proyeksi gitu ya, termasuk kita sudah berharap insya Allah nanti pertanyaan ini juga akan mempermudah mereka memperoleh jawaban. Pertanyaan ini juga akan mempermudah kalian juga kan. Jadi kalian udah di rumah tinggal masak aja santai ya, ngurusin rumah tangga, sementara udah ada robot yang menjawab pertanyaan dari customer. Padahal yang jawab sebenarnya udah kalian setting. Jadi seru banget kan pastinya.
Ada yang udah pernah coba belum? Pesan balasan ini atau pesan instan ini? Kalau belum, boleh nanti langsung dicoba, dipraktekkan. Nah, terus gimana sih supaya penjualan di toko Facebooknya meningkat ya? Nah, kalau memungkinkan bisa buat promo toko, tapi kalau di sini kan teman-teman adalah reseller ya, tentunya perlu mematuhi peraturan dari pusat. Kalau misalnya di pusat ada promo, nah bisa masukkan ke toko Facebooknya. Tuh. Nah, kemudian kalian juga bisa minta nih pelanggan kalian untuk menulis review ya. Di Facebook fanpage kan ada ulasan tuh, bantu minta tolong ke mereka untuk membantu memberikan bintang 5 dan juga testimoni review yang positif gitu ya, supaya orang-orang makin percaya. Terus rajin posting, ini konsisten posting itu udah nggak usah disuruh lagi, udah ada nanti ya di tabel. Terus ini rajin juga, kalian harus rajin juga share fanpage Facebook kalian ke media sosial lainnya. Jadi nggak diem-diem aja nih kalau kalian punya fanpage, tapi sebarkan. Misalnya kalian punya WhatsApp group yang boleh jualan ya, di-share aja postingan fanpage kalian atau share aja toko fanpage kalian ke mereka supaya banyak yang membuka ya. Supaya banyak yang membuka, kemudian mereka juga tahu kalian punya fanpage, atau kalau nggak di WhatsApp group, ya ceritakan aja misalnya di Instagram ya, boleh masukkan ke link Instagram bio ya, bisa pakai Linktree atau bio link ya, yang linknya bersusun bisa ditulis di situ fanpage-nya apa. Atau banyaklah sharing kemana lah TikTok gitu ya, misalnya TikTok kalian buat konten TikTok, kalian cerita aja, kita juga punya fanpage loh, juga bisa belanja melalui fanpage Facebook misalnya seperti itu. Jadi nggak diem-diem aja, tapi kita cerita ke orang-orang. Nah, terus gimana sih caranya membuat promo atau kalau ada diskon di fanpage caranya gimana? Caranya sama. Kembali lagi masuk ke sini ya, ke bagian ini. Halaman kalian, cari ya di bagian promo. Nah, ini kan ada promo. Cari aja. Nah, gimana sih dapat tukar promo? Apakah hanya di toko ya? Kalau kalian punya toko offline, datanglah gitu ya. Atau kalian ada bazar, datanglah dan dapatkan diskon 10% misalnya. Terus atau adakah online ya atau toko online. Nanti kalian atur aja buat promonya di mana, terus nanti buat diskonnya caranya gimana ya. Ini nanti kalian ikuti aja. Di sini udah ada tutorialnya di sini ya, termasuk presentasi diskon, jenis diskonnya apa, fotonya apa, detailnya apa. Gitu. Kalau kalian sudah biasa pakai Shopee, Tokped, Marketplace nih, insya Allah gampang lah. Ini tenang aja, ini nanti saya kirimkan ke kalian ya. Silahkan, boleh banget jika ada pertanyaan ya. Nah, berikutnya kita juga harus dong menambah jumlah pengikut di fanpage ya. Kalau tadi kan kita nambah jumlah pertemanan di Facebook pribadi ya. Sekarang tambah jumlah pengikut di fanpage. Caranya gimana sih? Kalau pakai iklan berbayar itu ada, tapi kan kita harus bayar ke Facebook. Nah, yang ini kita pakai manual. Nah, kita cari tulisan undang teman. Nah, kita klik aja undang teman. Ini kita undang semua orang yang ada di Facebook pribadi kita supaya mereka mengikuti fanpage kita. Makanya penting banget kita menambah banyak sekali jumlah pertemanan di Facebook pribadi yang sesuai dengan target kalian ya, supaya pengikut di fanpage kalian itu memang benar-benar orang yang target kalian, yang memang cocok untuk memiliki produk kalian, bukan sembarang orang. Sampai sini teman-teman sudah jelas belum ya? Konsepnya sudah paham belum? Kalau misalnya belum boleh ditanyakan ya. Nanti boleh kasih feedback juga ya. Kalau udah paham alhamdulillah, kalau belum paham nanti boleh ditanyakan ya, mana yang belum paham. Nanti insya Allah akan diberikan rekamannya juga. Nah, nih yang paling penting juga lakukan monitoring ya, seperti yang tadi. Ini adalah tabel untuk memonitor yang sudah kalian lakukan di Facebook fanpage kalian ya. Kurang lebih sama kok. Persiapan konten,
rutin posting ya, postingnya bisa tentang jualan ya, rutin undang teman, terus share, bagikan postingan ke halaman Facebook, update produk, terus mendapatkan ulasan, fast respon, termasuk juga olok FB masuk lagi. Jadi olok FB selain bisa dilakukan di Facebook pribadi, bisa juga kalian lakukan di Facebook fanpage, gitu ya. Nah, ini dari Mbak Im Suryani. Mbak, berarti nama FP saya tadi salah dong. Oh, Mbak Suryani ya. Nah, kalau nama all shop sebenarnya pakai nama pribadi juga boleh sih, Mbak, bebas. Kalau masih mau diganti boleh nama all shopnya. Gitu. Mau diganti boleh, Mbak. Cuman tadi saya pikir memang sengaja nama all shopnya pakai nama orang. Kayak kalau saya kan juga pakai nama saya sendiri misalnya ya. Gitu. Nah, ini dari Mbak Bondan sambil praktek, tapi dari tadi gagal mulu membuat fanpage. Kenapa? Nah, nanti mungkin bisa di screenshot aja Mbak gagalnya gimana ya ke saya gitu. Oke, kita masih ada lagi. Kita tarik nafas dulu nih, panjang ya. Makanya kemarin sayang banget nih kalau teman-teman belum kerjakan yang materi sesi 1 ya. Karena itu sangat penting banget ya mau dilakukan. Nah, kalau udah lakukan sesi 1 kan udah lebih lega, plong, tinggal melakukan yang sesi 2 ini. Oke, nah ini ya harus dilakukan secara konsisten tadi. Optimasi organik di Facebook pribadi dan fanpage karena dia adalah investasi digital jangka panjang. Kalau misalnya mau ditanya berapa lama nih saya akan pecah telur? Jawabannya itu saya jujur nggak tahu karena itu benar-benar adalah rahasia ilahi ya, rahasia Allah benar-benar ya. Yang penting kita udah melakukan ikhtiar maksimal. Hanya saja pengalaman saya saat melakukan mentoring ke reseller lah, banyak lah ada ratusan reseller dengan brandnya pun berbeda-beda ya. Ada yang dalam kelas ini seminggu udah closing banyak juga ada gitu. Yang sebulan ada. Yang belum closing berbulan-bulan juga ada gitu. Jadi harapan saya ya kalian ikhtiar semaksimal mungkin ya dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Walaupun tetap ada kemarin kan bicara marketing langit ya. Saya juga percaya banget ya. Kadang kita ikhtiarnya maksimal banget di Facebook, mungkin belum dapat dari Facebook. Tapi ternyata malah dapatnya dari tempat lain ya. Itu sangat apa ya, sering banget lah melakukan hal seperti itu. Padahal kita udah optimal banget nih. Jadi insya Allah kita upayakanlah maksimalkan ikhtiar kita optimal. Sambil dicek lagi monitoringnya ini ya. Jangan-jangan saya udah Facebookan nih gitu kan. Ternyata tahun depan ketemu lagi sama saya, coba Mbak saya lihat tabelnya. Ya, ternyata kosong semua nggak dilakukan. Berarti kan belum melakukan ikhtiar gitu ya. Jadi memang benar-benar ikhtiarnya harus optimal, harus maksimal. Nah, tadi kita udah bahas pribadi dan fanpage. Sekarang kita akan membahas tentang Facebook Marketplace. Ya, silahkan kalau mau minum dulu, istirahat dulu, silahkan, boleh banget ya. Sama dibuka-buka. Nanti silahkan kalau ini boleh banget ditonton ulang. Saya tuh sampai ada reseller itu sampai nonton video Zoom rekaman tuh sampai 5 kali itu ada. Karena diulang-ulang supaya lebih paham. Jadi dia memang mengakui dirinya itu gaptek, nggak ngerti apa-apa sama sekali. Tapi yang saya kagumi adalah dia tuh sungguh-sungguh banget gitu ya saat belajar ya. Dan alhamdulillah hasilnya bagus juga. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya bedanya toko Facebook dan Facebook Marketplace apa? Beda banget. Supaya lebih tahu bedanya, nanti kalian buat dulu fanpage ya, buat dulu fanpage dan buat dulu toko Facebook sesuai materi. Ya, di toko Facebook itu ibaratnya itu kayak kita punya toko ruko lah, kita punya ruko gitu ya. Barangnya ya hanya di situ-situ aja, di ruko itu aja gitu ya. Nah, kalau Facebook Marketplace ya, kita yang berkunjung langsung ke orang-orang, ibaratnya seperti itu. Tapi nanti langsung kita praktekkan aja.
Nah, Facebook Marketplace itu ya sebaiknya menggunakan nama pribadi. Ini udah saya jelaskan di materi sesi 1 ya, supaya lebih terpercaya. Karena nanti pembayarannya adalah langsung ke kalian. Nggak seperti di Shopee yang bayarnya itu ke Shopee dulu kan. Nah, dia adanya di sini nih. Di bagian atas ya, ini kan ada home, ada video. Nah, di sebelahnya ada gambar toko itu marketplace. Kalau belum ada gambarnya gimana? Nanti kalian screenshot aja ya kalau misal tampilannya beda kesulitan, yang penting kalian cari aja nih marketplace. Ya, ini ada marketplace. Ini adalah ketika kalian klik ya, ini kan tombol gambar toko ya, simbol marketplace. Nanti akan muncul semua produk yang dijual oleh orang-orang. Nih adalah jualan orang-orang ya. Ini waktu itu saya screen recorder ini, saya lagi di Semarang nih. Di Semarang kota ternyata di dekat saya itu ada yang jualan popok, jualan bunga, ya, jualan baju, ya ini marketplace. Kita juga bisa jualan di sini. Caranya gimana? Caranya di situ ada tadi. Kalau kita scroll ke atas itu ada tombol jual, nanti diklik aja. Nah, ini saya baru menampilkan letaknya ya. Facebook Marketplace di mana sih? Ada di sini ya. Masuknya di fan Facebook pribadi ya. Jadi masuknya nggak lewat toko Facebook ya. Masuknya nih di Facebook pribadi. Nanti kalian bisa searching, kalian mau beli apa. Saya sendiri pun pribadi juga beberapa kali belanja juga di Facebook Marketplace karena banyak yang suka Facebook Marketplace. Kenapa? Karena bisa lebih dekat gitu ya, lebih dekat lokasinya. Biasanya di satu kota gitu ya. Jadi nanti di Facebook Marketplace optimasinya adalah kalian di kota mana. Kalian nanti nyasar aja di satu kota. Karena di Facebook Marketplace orang biasanya maunya cepet gitu. Misalnya butuh minyak telon maunya sekarang juga. Itu cocok banget kalian jual di Facebook Marketplace ya. Pastikan produk kalian juga sebaiknya ready stock ya. Misalnya Marketplace orang butuh banget nih minyak telon. Dia akan searching di Marketplace minyak telon. Ternyata nemu foto minyak telon kalian yang bagus banget. Ketika dibuka, ini mah Mbak Bondan. Wah, ini mah Mbak Bondan pasti terpercaya. Ternyata deket loh sama misalnya di Semarang. Diklik WhatsApp langsung dibales ya. Saya butuh minyak telon sekarang juga gitu ya. Atau anak saya rewel, saya butuh banget nih penyakit mungkin kena penyakit enak apa sekarang juga. Nah, langsung fast respon bisa langsung dikirimkan ya, apalagi di dalam kota. Nanti kalian bisa pilih kecamatannya juga ya. Nanti bisa dikirim pakai Gojek, Grab, atau terserah orangnya. Mau dikirim kalau dia mau hari itu juga, tentunya dia harus mau membayar ongkir yang lebih tinggi ya. Atau kalau ternyata lokasinya dekat ya bisa kita antar gitu. Atau kalau misalnya maunya pakai JNE di dalam kota kan tentunya lebih murah ya daripada di luar kota. Nah, itu kurang lebih ilustrasi tentang marketplace. Atau dia mungkin butuh banget nih jilbab warna abu-abu, jilbab warna silver, butuhnya sekarang juga. Dia maunya sekarang juga. Nah, itu biasanya karakteristik di marketplace gitu. Nah, cara jualannya gimana? Sama, cara jualannya kalian masuk ke tab marketplace ya. Di situ kan ada tulisan klik jual ya, di situ pilih aja. Ada tulisan jual, diklik aja jual, nanti kalian ikuti aja langkah-langkahnya. Apa yang ada terbaca di Facebook ini kalian ikuti aja. Apa yang mau kalian jual ditulis, di-upload ya. Udah siap semua kan materinya ya? Sudah ada semua materinya, foto-fotonya semua sudah ada ya. Udah disediakan semua oleh Jana River dan Jana Pusat. Nah, nanti langsung aja ikuti langkah-langkahnya. Nih, cari postingnya. Cara postingnya nanti tambahkan foto, kemudian judulnya apa, harganya berapa, kategorinya apa ya. Tulis semuanya ya. Nanti bisa kalian langsung tulis. Nah, judulnya ini sebisa mungkin itu jangan nama produknya ya, misalnya pastan boba gitu ya, mungkin orang nggak tahu. Orang nggak tahu maksudnya apa, apakah dia jualan minuman boba, kan mungkin mikirnya gitu. Tulis aja yang lengkap, jelas. Misalnya pasmina instan bolak-balik atau pasmina instan irit karena bisa ganti warna sekali beli
dapat 2 warna, bisa seperti itu. Jadi benar-benar dari judul itu juga dioptimasi gitu. Atau termasuk misalnya minyak telon, mungkin jangan ditulisnya jangan Jana Telon. Kenapa? Karena ini adalah brand baru, mungkin orang belum paham ya, belum paham. Tulis saja minyak telon wangi atau minyak telon bidara, minyak telon untuk menghindari penyakit AIN. Minyak telon wangi banget, minyak telon yang wanginya enak, minyak telon wanginya green tea gitu. Jadi benar-benar manfaat produknya apa itu ditulis di judul. Nah, ini untuk lokasi. Kalian nanti pilih lokasinya di mana ya. Misalnya Kota Semarang. Kalian juga bisa pilih kecamatan. Nah, ini enak banget nih. Di Facebook Marketplace enaknya kalian bisa pilih di kecamatan atau di kelurahan kalian saat ini di mana. Geser-geser aja nih petanya. Kalian di mana, stoknya kalian ada di mana. Nah, supaya apa? Orang lebih mudah dan lebih dekat menemukan kalian gitu. Dan ini mungkin kalau di Jana Telon akan menjadi kebutuhan banget ya, kebutuhan banget. Orang butuh cepat minyak telon, apalagi kalau cuma beli 1-2 malah mungkin apa ya? Butuh 1-2 murah banget ya, minyak telonnya 15.000 gitu ya. Nah, kalau deket kalian bisa antar, wah enak banget tentunya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Nita. Sudah jual ke marketplace, lumayan yang inbox, tapi hanya sekedar tanya-tanya. Gimana ya, Kak? Nah, ini bagus banget nih Mbak Nita. Bagus banget kenapa? Karena Mbak sudah manfaatkan marketplace dan sudah ada yang inbox ya. Berarti lumayan berhasil kan Mbak untuk Mbak menjaring targetnya. Ya. Nah, gimana caranya biar mereka nggak sekedar tanya-tanya? Kita evaluasi lagi dari langkah pertama, ya. Optimasi Facebook pribadinya dioptimasi lagi. Kenapa mereka cuma sekedar tanya-tanya belum beli? Mungkin masih ragu. Masih ragu, bener nggak ya ini Nita akan mengirimkan produknya ke saya gitu. Atau bener nggak ya produknya sebagus itu. Nah, bisa dilakukan Facebook Live. Kalau di Facebook Live kan bener-bener terlihat produknya sangat berkualitas atau enggak terlihat ya di live gitu ya. Kemudian di situ mungkin lokasinya kejauhan marketplace, coba dicek lagi. Mungkin dia mendapatkan yang lokasinya lebih dekat dengan dia. Gitu. Nah, terus nanti tenang aja di materi keempat kita ada materi teknik closing ya. Ada materi closing follow up. Nah, itu masih di materi keempat, akan kita bahas detail lagi gimana sih caranya mengubah yang hanya cuma tanya-tanya menjadi beli. Jadi ditunggu terus ya. Nah, ini ya, ini udah saya skip. Ini nanti insya Allah ada videonya, saya kirim ya di Canva, itu ada videonya lengkap. Kalau misalnya tampilannya berbeda, kalau sudah update, tenang aja ya, yang penting konsepnya kalian sudah paham. Nah, ini tipsnya ya, tipsnya. Ini kalau bisa ya, yang pertama itu pengirimannya kalau bisa sih COD ya, supaya customernya lebih tenang. Tapi ini hanya saran aja ya, saran aja karena kan banyak resiko juga kan di COD. Misalnya ternyata orangnya nggak bayar atau gimana kan nanti kasihan kalian juga. Jadi ini tips aja. Kemudian yang kedua, pilih lokasi spesifik lagi. Misalnya di satu kecamatan tertentu. Kalian ada di mana lokasinya? Di spesifik lagi. Kemudian postingnya bisa tiap hari di lokasi yang berbeda. Baik di kecamatan yang berbeda atau misalnya di kota yang berbeda ya. Terus postingan marketplace juga perlu kalian bagikan juga di grup-grup Facebook ya yang sudah gabung sebelumnya. Nah, ingat kan tadi materi tadi ya, kita masuk ke Facebook group ya, Facebook group yang sudah kita riset, dan kalau di sana boleh jualan ya kalian share aja postingan Facebook Marketplace ke grup tersebut yang isinya adalah target kalian yang udah hot banget pengen beli produk kalian gitu ya. Jadi memang yang kelima juga harus rajin gabung ke grup Facebook sesuai dengan target market. Nah, seperti yang tadi ini adalah kolom monitoring yang perlu kalian isi, yang perlu kalian lakukan. Nih, nanti kalian centang gitu. Oke, kita sudah sampai di ujung materi ya. Nanti ini adalah kolom monitoring, tabel monitoring yang perlu kalian isi. Ya, jadi terus konsisten, lakukan monitoring, kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Nah, ini silahkan nanti boleh kalian print, boleh kalian tulis tangan ya. Nah, terus tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk diri kalian sendiri ya. Ini nanti perlu kalian isi ya. Sampai hari Rabu dulu kalian isi gitu. Jadi kalian memang harus melakukan membuat posting di Facebook Marketplace ya, membuat toko Facebook, itu kalian lakukan ya sesuai yang ada di materi di sini. Nanti dikumpulkan juga ke saya supaya nanti bisa saya review juga. Kalau ada kesulitan boleh banget nanti langsung japri aja ya. Oke, sekian materi malam ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti kita lanjutkan tanya jawabnya kalau kalian sudah praktek ya. Jadi nanti bisa lebih nyambung lagi ketika praktek kalian bisa langsung bertanya, jadi bisa langsung saya jawab sesuai dengan permasalahan kalian. Oke, saya akhiri malam ini karena waktu sudah malam dan selamat istirahat buat teman-teman semuanya.